Berapa banyak mobil angkutan yang nggak ada lagi bensin karena mahal tuh? Kan itu mesti kita hitung itu sebetulnya. Jadi nggak usah sok-sok nganalisis perang itu nggak mampu. Mending mulai membaca mitigasi apa yang akan kita pakai untuk memperbaiki postur APBN kita tuh. Dan itu yang akan terhantam pertama kali. Itu yang mestinya dibicarakan. Kalau APBN nggak bisa diubah posturnya, masih soal MBG, malah perubahan segala macam itu, ya mak-mak yang bakal ngamuk, mak-mak yang akan angkat perang dengan Prabowo tuh. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tadi dalam video yang barusan lewat di beranda teman-teman, dimana cuplikan video tersebut sangat menarik teman-teman, yaitu mungkin teman-teman sudah kenal lah ya, yang namanya ahli filsafat dan juga bagian hukum. Dia memang luar biasa sekali, yaitu Rocky Gerung teman-teman. Dan tadi dia memberikan berupa kritikan dan juga pemahaman atau berupa edukasi kepada kita bangsa Indonesia bahwa tidak ada yang bisa didamaikan teman-teman. Memang ada, tetapi di sisi lain dia mengatakan apa yang bisa didamaikan oleh Indonesia katanya. Dan benar juga teman-teman, kalau misalnya itu terjadi, karena ini ada angan-angan Presiden Prabowo menjadi bagian daripada pembela, salah satu bukan pembela juga, tapi mereka ini atau Prabowo mengambil bagian untuk mendamaikan mereka ini. Tapi kata Rocky, apa yang mau didamaikan? Apakah mau didamaikan Donald Trump ini tentang politik mereka tidak bisa dihentikan begitu teman-teman. Dan bahkan Donald Trump mengatakan di video tadi kita lihat, mereka yang duluan menyerang, dan kita lihat Israel kalau menyerangnya luar biasa sekali, menyerang dengan cara membabi buta teman-teman. Nah teman-teman, karena di sini sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca dan coba kita telah bersama. Rocky Gerung menilai konflik Iran-Israel sebagai permusuhan mendalam, berbeda dengan pandangan Australia, Afrika Selatan yang menganggap Iran sebagai mainan. Dalam diskusi terbaru atau Maret 2026, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mampu mendamaikan konflik tersebut karena intensitasnya yang tinggi, serta menyoroti perbedaan sikap Israel dan AS terhadap Iran. Berikut adalah poin-poin tanggapan Rocky Gerung. Poin pertama, perbedaan pandangan. Rocky menyoroti bahwa Israel menempatkan Iran sebagai musuh utama, sementara Amerika Serikat cenderung tidak menganggap Iran sebagai ancaman langsung, melainkan seolah-olah mainan yang bisa diselesaikan dengan cepat. Poin kedua, ketidakmampuan Indonesia. Rocky menilai Indonesia tidak akan mampu menjadi mediator atau mendamaikan ketegangan besar antara Iran dan Israel. Poin terakhir, konteks konflik. Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai konflik yang sangat intens dan mendalam. Ya, teman-teman, di sini Rocky Gerung memberikan langsung tanggapan yang sangat luar biasa sekali dan juga membuat kita lebih harus memberikan kehati-hatian dalam bertindak untuk mengambil bagian dalam perang tersebut, karena saya rasa ya perang dunia ini sangat luar biasa sekali, tidak ada ampun sama sekali. Mereka menghancurkan apa yang menjadi bagian daripada musuh mereka teman-teman. Nah, oleh karena itu mending kita berdoa dan selalu mengembalikan ini semua kepada Yang Kuasa, sehingga yang mereka alami saat ini dapat cepat terselesaikan masalah-masalah, yaitu terutama tentang perang, karena mereka membantai semua anak-anak di situ. Teman-teman, kasihan sekali kalau menurut saya perang tersebut. Tapi apa boleh buat kalau memang itu hal yang bisa membuat mereka bisa membenarkan apa yang sudah mereka benarkan teman-teman. Sebut damai adanya di surga, Rocky, perang pasti akan berlanjut. Sebagai informasi, usai serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026,
eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah terus meluas. Iran beberapa kali melakukan serangan balik ke Israel beserta sekutu AS yang ada di Timur Tengah. Dampak konflik yang terjadi di Timteng akhirnya bisa dirasakan ke seluruh masyarakat dunia terkait lonjakan harga minyak, bahkan hingga menyebabkan krisis ekonomi di suatu negara. Dengan demikian, berbagai upaya damai digaungkan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, perdamaian menjadi suatu cita-cita kendati dalam prinsip politik realisme istilah damai hanya bersifat sementara. Harus dipahami bahwa damai itu hanyalah jarak di antara dua perang. Kira-kira begitu pandangan realisme. Jadi kalau kita beda the nature of war, hakikat perang itu ya memang umat manusia itulah, peradaban itulah konsekuensi dari posisi manusia terhadap manusia yang lain, yaitu akan ada permusuhan, kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Lanjut dia, damai hanya ada di surga atau akhirat. Sementara dalam kehidupan di dunia, perang selalu terjadi. Hal itu bisa dilihat dalam sejarah peradaban umat manusia. Damai adanya di surga, gampangnya begitu. Jadi kita harus mulai dari filosofi itu, bahwa perang pasti akan berlanjut. Setelah damai pasti akan ada perang lagi, katanya. Akademisi yang dikenal kritis ini menyebut perdamaian sangat perlu dilakukan agar manusia tidak punah. Tapi perdamaian itu sekali lagi dia semacam jeda dari perang, bukan damai yang abadi. Damai yang abadi itu adanya di akhirat. Nah, teman-teman, di sini Rocky Gerung sangat menekankan sekali perdamaian itu hanya sementara, terutama di antara dua negara ini yang sangat meluas dan sangat panas sekali, saling menyerang dan juga saling membantai, teman-teman. Oke, demikian saja dulu ulasan kita, teman-teman, di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus dan juga tinggalkan komentar di bawah untuk memberikan berupa tanggapan. Oke, demikian saja dulu masa kita. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.